Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Nur Hasara, NIM 857750867. Pada video kali ini saya gunakan untuk memenuhi tugas praktikum IPA di SD. Tugas kedua, praktek simbiosis. Pada video kali ini saya akan mengidentifikasi jenis simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Alat dan bahan yang digunakan pada praktek kali ini, yang pertama ada alat tulis, yang kedua ada tabel pengamatan, dan yang ketiga ada alam lingkungan sekitar. Simbiosis merupakan hubungan erat dan jangka panjang antara dua organisme berbeda jenis yang saling berinteraksi. Jenis-jenis simbiosis. Yang pertama ada mutualisme, hubungan di mana kedua organisme yang terlibat sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada komensalisme, satu organisme yang mendapat manfaat sementara yang lain tidak merasa untung atau rugi. Yang ketiga ada parasitisme, satu organisme atau parasit diuntungkan sedangkan yang lain atau inangnya dirugikan. Berikut contoh simbiosis mutualisme. Hubungan yang pertama terjadi antara lebah dengan bunga, di mana keduanya sama-sama diuntungkan karena lebah dapat menghisap nektar atau sari pada bunga dan penyerbukan bunganya dapat dibantu oleh lebah. Hubungan yang kedua yaitu semut kerangkang dengan tumbuhan, di mana semut kerangkang mendapat keuntungan membuang sarang pada tumbuhan dan tumbuhannya mendapat keuntungan dapat melindungi tumbuhan dari serangan hama. Selanjutnya contoh simbiosis komensalisme. Hubungan yang pertama terjadi antara tumbuhan bunga anggrek dengan pohon durian, di mana tumbuhan bunga anggrek memperoleh tempat hidup yang sesuai dan pohon durian tidak merasa dirugikan. Hubungan yang kedua terjadi antara tumbuhan sirih dan inangnya, di mana tumbuhan sirih memperoleh sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis dan mendapatkan tempat hidup yang sesuai, sedangkan inangnya tidak merasa dirugikan. Selanjutnya contoh simbiosis parasitisme. Hubungan yang pertama terjadi antara pohon mangga dengan benalu, di mana benalu yang diuntungkan karena menyerap air dan nutrisi dari pohon. Sedangkan pohon mangga dirugikan karena pertumbuhannya terlambat dan nutrisinya terkuras. Hubungan yang kedua terjadi antara nyamuk dengan manusia, di mana yang dirugikan adalah manusia karena merasa gatal akibat air liur nyamuk dan beresiko tertular penyakit malaria atau demam. Sedangkan yang diuntungkan adalah nyamuk, di mana nyamuk dapat berkembang biak dan juga menghisap darah manusia tersebut. Kesimpulannya, interaksi erat antara dua spesies atau lebih yang biasanya menguntungkan kedua belah pihak itu disebut simbiosis. Hubungan simbiosis ini sangat penting bagi banyak organisme dan ekosistem yang menciptakan keseimbangan dalam lingkungan mereka. Baik, itu tadi jenis simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Dan bagi saya, apabila ada kurangnya, mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.